Selamat sore, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sangat baik. Kalaupun ada yang sakit, jangan sedih ya. Kalian tetap bisa kok mengikuti via online ini. Nah, adik-adik, siapa yang tahu sekarang kita memasuki minggu Advent yang keberapa ya? Coba diingat-ingat. Iya, benar. Kita sekarang memasuki minggu Advent yang ketiga. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan apa, adik-adik? Benar, kita akan merayakan Natal. Tinggal menghitung beberapa minggu lagi, kita akan bersama-sama merayakan Natal. Nah, untuk itu, adik-adik, sekarang mari bersama-sama bersama Kak Rini, dan nanti bersama teman kalian Audrey dan bersama Kak Ica, kita akan bersama-sama mengikuti via online pada hari ini. Sebelumnya, yuk mari bersama Kak Rini kita akan menyanyikan lagu pembuka. Lagunya berjudul Yesus Terang Dunia. Baik adik-adik, setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka tadi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan meminta teman kita Audrey untuk membukanya dengan doa. Silakan Audrey. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan biak pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu selama tidur kami tadi malam. Terima kasih karena Engkau telah memberikan istirahat yang cukup kepada kami, sehingga kami dapat memulai hari baru ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai biak secara virtual. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak pembina kami
dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dan berkenan dengan kehendak-Mu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Yohanes Madi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, setelah kita bersama-sama berdoa, sekarang Kak Arini mengajak kalian untuk bersama-sama membaca kitab suci. Baik, ayo dipersiapkan dulu, diambil kitab sucinya. Kak Arini menunggu kalian. Pada minggu Advent yang ketiga ini berjudul Menjadi Terang Bagi Sesama. Bacaan diambil dari Yohanes 1 ayat 6-8 dan disambung dengan ayat 19-28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia?" Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang akan datang kemudian. Daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kakak memiliki sebuah cerita. Kalian tentu mau mendengarkan cerita Kak Rini? Yuk, bersama-sama kita perhatikan cerita apa sih yang akan diceritakan oleh Kak Rini. Baik adik-adik,
Kalian siap mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Rini? Kak Rini akan bercerita tentang kisah si Lamin dan si Limuk. Si Lamin adalah lampu minyak tanah, sedangkan si Limuk adalah lilin gemuk. Mereka sama-sama menyala di tempat yang gelap. Pada suatu hari, mereka asik berbicara. Lampu minyak mengeluh merasa bosan karena harus menyala sekian lama. Buat apa aku ada di sini? Sudah sepi, sunyi. Lebih baik aku padam saja, teriaknya. Hai, jangan begitu Lamin. Kita harus tetap menyala. Tuan kita akan datang membawa kita ke tempat di mana kita bertugas. Umurmu kan lebih panjang dibandingkan umurku. Ayo Lamin, kamu jangan patah semangat, nasihat si Limuk. Coba, mana ada manusia yang lewat. Buat apa kita terus menyala? Tanya si Lamin dengan muka muram. Bersabarlah, ingatlah tugas kita untuk tetap menerangi ruangan ini, kata si Limuk agak keras, karena nyala si Lamin mulai meredup. Tiba-tiba angin kencang bertiup berhembus ke arah si Lamin. Nyala Lamin semakin lama semakin meredup, lalu mati. Angin kencang itu pun masih tetap bertiup. Dia juga bertiup ke arah si Limuk. Limuk terus tetap bertahan agar dapat tetap menyala. Hampir saja nyala si Limuk mati. Fokus, aku harus tetap fokus. Tugasku menerangi sekitar tempat ini, kata Limuk dalam hati. Tetap bertahan, aku harus tetap bertahan. Menunggu angin melembut kembali. Maka si Limuk membesarkan cahayanya agar tetap menyala kembali. Begitulah terjadi berulang kali. Tapi Limuk tetap melakukan tugasnya, memberikan terangnya. Kemudian angin mulai melembut. Tak berapa lama, datanglah tuan mereka, lalu bergumam. Wah, aku lupa kalau aku telah menyalakan lampu minyak dan lilin. Tapi lampu minyak itu tak kuat dengan angin kencang. Pakailah nyalaku, Tuan, untuk menyalakan si Lamin. Limuk berbisik kepada tuannya. Kemudian tuannya mendekatkan si Lamin kepada si Limuk. Lalu Lamin pun menyala kembali. Tuan itu membawa si Limuk dan si Lamin masuk ke dalam ruangan. Anak-anak tuan itu merasa sangat senang karena ruangan menjadi terang dengan kehadiran si Limuk dan si Lamin. Baik anak-anak, itulah kisah tentang si Lamin dan si Limuk yang telah disampaikan oleh Bu Rini. Untuk peneguhan dari cerita ini dan bacaan Injil yang telah kita baca tadi, kita akan mendengarkan Kak Ica. Baik Kak Ica, silakan. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengar cerita tentang Lamin dan Limuk. Nah, sekarang Kak Ica punya beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama,
Siapakah nama tokoh dalam cerita di atas? Siapa? Lamin dan Limuk. Lamin itu kepanjangannya dari lampu minyak, ya. Lalu Limuk kepanjangannya lilin gemuk, ya. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa Lamin putus asa? Kenapa ya? Siapa yang bisa jawab? Nah, benar, karena merasa bosan, karena merasa jemu, karena merasa tidak diperhatikan. Karena itulah Lamin merasa putus asa. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dengan si Lamin? Apa ya? Ya, benar. Nyala apinya mati karena terhembus angin kencang. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Limuk bertahan? Limuk bertahan dengan mengingat terus akan tugas pokoknya, yaitu dengan menjadi terang. Pertanyaan yang kelima, apa yang dirasakan oleh Lamin dan Limuk ketika anak-anak bersorak riang gembira? Apa ya yang dirasakan? Siapa yang bisa jawab? Apa? Bahagia? Ya, benar. Anak-anak merasa bahagia. Lamin dan Limuk merasa bahagia. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis itu juga diminta Tuhan untuk bersaksi bahwa terang atau Tuhan Yesus sudah datang. Siapa yang masih ingat teriakan Yohanes Pembaptis di padang gurun? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, tugasnya kalian di masa Advent ini adalah menyiapkan hati. Untuk apa? Kak Ica, kita harus menyiapkan hati supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hatinya kalian dan bisa bertahta di dalam hatinya kalian. Kalau Tuhan Yesus sudah bertahta, kalian tahu Tuhan Yesus akan memberikan kalian limpahan kasih luar biasa. Nah, limpahan kasih itu bisa kalian gunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan Tuhan Yesus, apa ya yang bisa dia lakukan? Ingat, Tuhan Yesus pernah bersabda, iman sebesar biji sesawi itu juga bisa memindahkan gunung. Bayangkan bagi kalian anak-anak Tuhan yang punya terang Tuhan Yesus, yang punya kasih dari Tuhan Yesus, apa yang bisa kalian lakukan? Kira-kira apa ya? Wah, benar, mengubah dunia. Nah, di masa pandemik ini kita butuh anak-anak, butuh doa-doanya kalian untuk mengubah dunia ini, ya, supaya dunia ini tuh cepat mendapatkan pemulihan. Pemulihan dari apa sih? Pemulihan dari COVID ini. Seperti yang kalian tahu ya, selama COVID-19 ini banyak sekali kemiskinan di dunia ini, banyak sekali pengangguran, banyak sekali orang-orang yang meninggal. Nah, bagi mereka keluarga yang ditinggalkan tentunya merasa sedih, tentunya merasa dunia ini seperti gelap. Nah, tugasnya kita sebagai anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus, memberikan mereka cahaya. Jangan seperti Lamin yang terkena badai, terkena angin, dia terangnya padam. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kalian harus seperti Limuk yang walaupun terkena angin, dia berusaha untuk bertahan untuk memberikan terang kepada sekelilingnya. Jadi
yang tadinya ruangannya menjadi gelap, yang tadinya hatinya gelap akan menjadi terang. Karena terangnya siapa? Terangnya kita. Karena terangnya kita yang bersumber dari mana? Yang bersumber dari Tuhan Yesus. Nah, dalam masa pandemik ini yang bisa kalian lakukan itu banyak sekali. Yang pertama, kalian bisa memakai masker ketika kalian keluar dari rumah. Nah, seperti Kak Ica. Kak Ica juga akan memakai masker kalau pergi keluar dari rumah. Ya, tetapi saat kalian di rumah, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Banyak minum vitamin. Ya, selain itu ketika kalian di rumah, kalian juga harus tetap berdoa supaya terang kalian tetap bernyala-nyala. Nah, selain itu jangan lupa rajin cuci tangan. Ya, sebelum makan, sebelum minum, ya. Itu harus cuci tangan. Selain itu juga kalian juga harus belajar yang rajin. Tugas-tugas dari sekolah harus dikerjakan. Ya, selain itu yang harus kalian lakukan adalah mengingatkan keluarga kalian. Ya, saat keluar dari rumah, mama, papa tunggu, harus memakai masker, harus membawa hand sanitizer ketika keluar dari rumah. Ya, oke, jangan lupa jadilah terang bagi keluargamu, bagi masyarakatmu, dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Oke? Lihat sama-sama ya videonya. Bagaimana ya cara pembuatannya, apa saja alat dan bahannya. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Dan setelah itu jangan lupa upload foto kreativitasnya kalian. Apa yang Kak Ica buat, mungkin kalian bisa jauh lebih bagus ya. Apa yang kalian buat bisa jauh lebih bagus daripada yang Kak Ica buat. Semangat ya. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kalian juga sudah mendengarkan cerita Lamin dan Limuk, lilin gemuk dan lampu minyak. Kira-kira dari kedua tokoh ini siapa nih yang mau kalian tiru? Limuk atau Lamin? Lamin yang suka mengeluh atau Limuk yang terus menjadi terang? Nah, untuk menjadi terang seperti Limuk itu tidak mudah, perlu banyak usaha. Nah, tetapi jangan lakukan sendiri. Kalian juga harus berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku kekuatan agar aku dapat terus menunjukkan terangku pada sesama. Jadi, terang kalian tidak pernah padam karena Tuhanlah yang mendukung terang kalian untuk tetap bernyala. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita akan tetap mengikuti pihak online sekarang jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Nah, setelah kalian melihat pihak online ini, jangan lupa upload foto kreativitasnya kalian atau upload foto saat kalian menyaksikan pihak online ini. Ayo kita hidupkan pihak online ini. Walaupun kita tidak bertemu, tetapi iman kita tetap satu. Dadah! Nah, adik-adik, kita mau membuat kreativitas ya. Di sini Kak Ica punya bolpen warna hitam, spidol, boleh warna apa aja, boleh warna hitam, boleh warna biru. Kak Ica punyanya hanya warna biru, jadi Kak Ica akan pakai warna biru. Lalu penggaris, kertas lipat berwarna kuning, berwarna orange, dan berwarna merah. Kalau bisa, kertas lipatnya
itu yang lebar, seukuran 20 kali 20 cm. Kalaupun tidak ada, kalian bisa memakai HVS berwarna merah ya. Lalu ada buffalo. Nah, buffalo ini Kak Ica lipat menjadi 2. Nah, buffalo yang kalian gunakan bisa warna apa aja selain warna merah. Jadi bisa warna biru, warna kuning, pokoknya jangan warna merah karena nanti akan bertabrakan dengan kertas lipat kalian yang berwarna merah. Oke? Nah, setelah itu yang terakhir adalah gunting. Ya. Oke. Kita akan mulai ya. Nah, setelah itu yang perlu kalian persiapkan adalah kertas lipat yang berwarna merah. Kak Ica di sini menggaris kertas lipat berwarna merah dengan ukuran masing-masing lebarnya 3 cm. Kak Ica ukur ada 4 persegi panjang, lebarnya 3 cm, dan persegi panjang yang pertama panjangnya 15 cm, 16 cm, 18 cm, dan 20 cm ya. Jadi Kak Ica ukur menggunakan penggaris dan bolpen hitam. Kemudian Kak Ica akan gunting ya, Kak Ica akan gunting. Yang 20 cm Kak Ica biarkan seperti ini. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah melipat kertas ini. Jadi kertas ini dilipat menjadi 2 seperti ini ya. Kertas ini dilipat menjadi 2 seperti ini, kemudian ujungnya dilipat sekitar kurang lebih 1 cm untuk tempat kalian nanti untuk menempel ya. Jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Oke, setelah kalian melipat ke semua persegi panjang warna merah ini, lalu Kak Ica ambil kertas buffalo berwarna putih ya, boleh berwarna putih, boleh berwarna lain, asalkan tidak berwarna merah ya. Setelah itu kalian bisa tempelkan kertas yang berwarna merah ini di kertas buffalo berwarna putih. Nah, di sini Kak Ica akan gunakan double tape. Kak Ica potong double tape, tidak usah terlalu panjang ya. Kak Ica pakai double tape yang ukurannya tipis ya, bukan yang 1 cm, tapi Kak Ica pakai yang ukurannya setengah cm supaya tidak terlalu menempel kalau ketika Kak Ica tutup nantinya. Oke, ini masing-masing yang tadi sudah kita lipat Kak Ica beri satu di ujung, satu lagi di ujungnya seperti ini ya, satu lagi begini, begitupun juga dengan yang lainnya ya. Nah, untuk urutan menempel kalian bisa variasikan, misalnya yang panjang dulu, kemudian yang ukuran 20 cm, kemudian ukuran yang 16 cm, kemudian ukuran 15, lalu kemudian ukurannya 18. Boleh, kalian bisa variasikan sesuai dengan keinginannya kalian tuh. Nah, lalu untuk cara menempelnya, kalian pastikan kertasnya kalian itu berada di tengah, jadi ketika dibuka itu kelihatan bagus
ya. Jadi garis tengah ini, garis tengah kertas merahnya kalian itu tepat pada garis tengah kertas bufalonya kalian, ya. Setelah dipastikan sudah berada di garis tengah, kalian bisa buka double tape-nya, kemudian langsung tempelkan, ya. Kemudian langsung tempelkan. Begitupun juga dengan sisi yang satunya, kalian tempelkan. Oke, Kak Ica akan kembali saat Kak Ica sudah selesai, ya. Oke, setelah semua Kak Ica tempelkan, ini Kak Ica tarik seperti ini, ya. Kak Ica tarik seperti ini. Yap. Oke, setelah Kak Ica tarik seperti ini, nah, ya, cara kalian punya seperti ini, ya. Nah, ini Kak Ica ibaratkan seperti lilin, ya. Kak Ica ibaratkan seperti lilin. Maka dari itu kita harus membuat api dari lilin ini. Oke, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mencetak pola dari lilin ini. Kalau Kak Ica, untuk mempermudah apa yang mau Kak Ica buat, Kak Ica akan lipat kertas lipatnya menjadi dua seperti ini. Kemudian Kak Ica akan gambar pola seperti api. Kak Ica akan gambarkan dua pola seperti api. Kak Ica akan gambarkan di sini, ya. Oke, Kak Ica akan gambarkan kalau yang kertas warna kuning ini polanya rada sedikit besar, ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian lagi seperti ini. Oke, setelah itu kalian gunting. Oke, nah sekarang kalian punya 4 yang seperti ini, ya, 4 seperti ini. Nah, ini kemudian kalian lakukan hal yang sama pada kertas lipat berwarna orange, tetapi polanya lebih kecil, ya. Polanya lebih kecil. Kalau tadi polanya sebesar ini, kita akan buat pola yang lebih kecil, ya. Pola yang lebih kecil seperti ini, ya. Lalu juga seperti ini. Oke. Kemudian seperti biasa ini kalian gunting. Oke. Setelah mendapatkan pola seperti ini, kemudian tinggal ditempel, hanya tinggal ditempel. Ini adalah hasil jadi ketika kalian sudah menempel kertas berwarna orange di dalam kertas berwarna kuning, ya, seperti nyala lilin, api lilin, ya. Kemudian, nah, ini yang terpenting, kalian tempelkan, ya, di kertas berwarna merah, tetapi tidak boleh terlalu tengah, ya. Kertasnya tidak boleh terlalu tengah seperti ini, tidak boleh, tetapi tepat di ujung. Jadi kalian beri sedikit saja lem, ya, sedikit saja lem di ujung kertas berwarna kuning, ya, di baliknya di ujung kertas berwarna kuning. Di sini Kak Ica akan menggunakan lem uhu saja supaya lebih rekat, ya. Oke, di ujung sedikit saja, di ujung sedikit saja. Kemudian Kak Ica taruh di ujung seperti ini, ya. Kak Ica taruh di ujung seperti ini. Begitupun juga Kak Ica lakukan untuk kertas-kertas warna kuning lainnya. Nah, setelah itu untuk memberikan efek lebih nyata seperti lilin, Kak Ica berikan sumbu menggunakan spidol yang sudah Kak Ica punya, yaitu di sini Kak Ica taruh. Tidak usah terlalu panjang, ya adik-adik. Setelah kalian selesai membuat lilin, nah, kita akan lihat bersama-sama hasilnya. Nah, ini adalah penampakan depan dari lilin yang sudah Kak Ica punya. Lilin merah yang sudah Kak Ica buat tadi, penampakannya seperti ini, adik-adik. Jadi, ini Kak Ica contohkan, ya. Ini Kak Ica tutup seperti ini, tidak apa-apa melebihi kertas seperti ini, ya. Kemudian Kak Ica buka. Kak Ica akan buka seperti ini. Lah, ya, Kak Ica akan buka. Kak Ica tutup, Kak Ica buka.
seperti ini. Untuk bagian depan, kalau kalian tidak ingin bagian depannya kalian itu polos, kalian bisa hiasi dengan lilin-lilin atau juga dengan dekorasi yang kalian inginkan. Oke, sebagai langkah terakhir kalian tuliskan ayat emasnya, yaitu Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya. Kalian tuliskan di atas Yohanes 1 ayat 9. Kemudian yang di bawah adalah ayat Alkitabnya. Ayat Alkitabnya berbunyi, terang yang sesungguhnya koma yang menerangi setiap orang, koma lagi, sedang datang ke dalam dunia. Titik. Oke, seperti ini adik-adik. Kalau Kak Ica buat bagian depannya seperti ini, bagian atas Kak Ica tulisi Advent ketiga, dan bagian bawah Kak Ica tuliskan tanggal biak hari ini, yaitu biak 13 Desember. Seperti itu. Nah, selamat mencoba ya adik-adik. Semoga kalian menyukai dan bisa membuat sendiri. Halo adik-adik, sebentar lagi biak online-nya akan selesai. Nah, sebelum biak online-nya selesai, sebelum kita tutup dengan doa, alangkah baiknya kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Siapa yang masih bersemangat bersama Kak Ica hari ini? Kak Ica sangat bersemangat bersama kalian. Karena kita sudah bersemangat, kita ayo memuji Tuhan. Kita lihat ya videonya sama-sama. Yesus, aku terima
kegiatan BIA pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam kegiatan BIA walaupun secara virtual. Ya Tuhan, semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak pembina kami bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami dan juga sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami dimanapun kami berada. Semoga kami bisa dapat mengasihi sesama kami dan juga melaksanakan firman-Mu dimanapun kami berada. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan. Kalian juga sudah mendengarkan cerita Lamin dan Limuk, lilin gemuk dan lampu minyak. Kira-kira dari kedua tokoh ini siapa nih yang mau kalian tiru? Limuk atau Lamin? Lamin yang suka mengeluh atau Limuk yang terus menjadi terang? Nah, untuk menjadi terang seperti Limuk itu tidak mudah, perlu banyak usaha. Nah, tetapi jangan lakukan sendiri. Kalian juga harus berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku kekuatan agar aku dapat terus menunjukkan terangku pada sesama. Jadi, terang kalian tidak pernah padam karena Tuhanlah yang mendukung terang kalian untuk tetap bernyala. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita akan tetap mengikuti BIA online sekarang jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Nah, setelah kalian melihat BIA online ini, jangan lupa upload foto kreativitasnya kalian atau upload foto saat kalian menyaksikan BIA online ini. Ayo, kita hidupkan BIA online ini. Walaupun kita tidak bertemu, tetapi iman kita tetap satu.